ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي mubashir wa ghair mubashir, baik yang langsung maupun yang nonton di Roja. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua nikmat, yang besar yang kecil. Dari nikmat yang besar iman Islam, kemudian dimudahkan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula nikmat sehat, nikmat aman, nikmat terjauh dari bala, nikmat terjauhkan dari virus dan seterusnya. Allah katakan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang kalian dapatkan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan kepada kita semua nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi dirinya, Rabb yang mengatur alam semesta ini. Dimana dialah Allah yang memberikan semua kenikmatan, karunia kepada kita semuanya, maka hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Karena banyak manusia mereka mendapatkan nikmat, tapi mereka kata Allah menyandarkan nikmat tersebut kepada selain dirinya, maka ini termasuk kekufuran. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rezeki yang kami berikan kepada kalian mendustakannya. Maksud mendustakan, Allah yang ngasih rezeki tapi kita memuji kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti dia sampai akhir zaman. Kajian kita sampai kepada dosa besar yang ke-19, Al-Kabiratu At-Tasi'atu Asyra. Dosa besar yang ke-19. Kemarin dosa besar yang ke-18 yaitu qadfu al-muhsanat, menuduh wanita-wanita baik berzina, menuduh wanita-wanita yang baik berbuat kejahatan, kejelekan berupa perbuatan zina. Hari ini al-ghulul min al-ghanimah, al-ghulul min baitil mal, al-ghulul min az-zakat. Hari ini adalah ghulul. Baik ghulul itu jazakallah. Baik ghulul itu ya dari ghanimah, harta rampasan perang, termasuk juga fai. Beda ghanimah sama fai. Ghanimah terjadi peperangan, kemudian musuh kalah meninggalkan harta bendanya, maka dinamakan ghanimah. Adapun fai tidak terjadi peperangan. Mendengar Rasulullah dan para sahabat atau tentara kaum mujahidin datang, mereka kabur, harta mereka ditinggalkan, maka itu pun menjadi milik Allah, milik Rasulnya dan milik kaum muslimin. Disebut fai. Seperti Nabi SAW pernah menyerang Khaybar. Khaybar memiliki benteng-benteng yang banyak. Ada yang terjadi peperangan, ada yang terjadi ada yang tidak terjadi peperangan. Yang terjadi peperangan disebut ghanimah, harta yang ditinggalkan. Yang kabur lari disebut fai.
Ini pembahasan dalam surah Al-Hasyr tentang fai disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat juz 28 dari Al-Quran. Dan kemudian baitul mal, harta yang dikumpulkan di dalam baitul mal dari harta kaum muslimin, baik itu harta dari ghanimah itu sendiri, atau harta dari fai tadi, atau harta-harta zakat, sedekah yang dikumpulkan dari kaum muslimin, kemudian ditaruh di baitul mal, ya, kemudian dihulul. Nanti kita jelaskan apa makna hulul sehingga tahu. Kemudian zakat, hulul pada zakat. Hulul pada zakat, seorang diperintahkan, ditugaskan mengambil zakat, ya, khususnya zakat harta, baik harta itu berupa hayawan atau harta yang benar harta, ya, dari uang atau pertanian. Ya, kalau dahulu banyak ditugaskan dari kaum muslimin oleh Rasulullah atau oleh khalifah setelahnya agar mereka mengambil harta zakat dari kaum muslimin. Dan harta zakat yang diberikan oleh kaum muslimin kemudian diserahkan kepada pemerintah, diserahkan kepada khalifah, tidak boleh kurang sedikit pun. Kurang sedikit walaupun sepiah maka disebut ulul. Walaupun dia, ya, setara dengan harga 1 jarum yang harganya cuma 100 perak, maka mengambilnya ulul. Paham? Termasuk ulul ya, itu seorang yang korupsi. Karena ulul maknanya juga korupsi. Karena korupsi itu artinya letak duit sebelum digunakan, baik letaknya sebelum ataupun sesudah, maka disebut ulul. Karena makna ulul adalah menggunakan harta kaum muslimin, ya, atau harta orang lain tanpa hak, itu ulul. Ya, tapi ulul ini jadi digunakan pada al-ghanimah. Digunakan, ya, pada ghanimah. Kalau ulul itu umum, menggunakan harta, ya, orang lain tanpa hak, yaitu ulul. Suap termasuk ulul. Manipulasi harta termasuk ulul. Tahu manipulasi? Mengadakan sesuatu yang enggak ada. Ya, ditulis pemerintah kita butuh ini padahal enggak ada, cair. Paham? Ulul. Ya. Kemudian yang sering terjadi juga ulul pada baitu kas masjid, masuk ulul. Kas masjid macam dari gunung ini kas masjid, mau dilanjakannya, ya. Nah, ini ulul. Termasuk juga donasi infak. Sering kita mendengar donasi infak, ya, dia tanpa sepengetahuan orang lain, karena dia yang bagian pengumpul dananya, dapat 1.500.000, masuk kantongnya 20.000. 20.000 ini neraka buat dia, ya, neraka buat dia. Ulul dosanya besar sekali. Wal'iyadzubillah. Al-hulul, Imam As-Sa'di mengatakan huwa al-kitman minal ghanimah, menyembunyikan harta dari ghanimah sebelum dibagikan. Kalau saya menang perang, kemudian banyak harta rampasan perang, ya, baik itu berupa pakaian, makanan, minuman, atau bekas baju-baju besi terbuat dari emas atau bahan-bahan bejana, ya, kita kantongi salah satu, kita ambil jarumnya. Dalam hadis ada orang mengambil jarum. Kalau mendengar hadis Nabi SAW tentang ulul, begebut mereka melepaskan apa yang telah mereka ada, tali sendal dibalikin, ada 2 tali sendal dibalikin, ternyata ulul. Naudzubillah. Bagaimana orang-orang yang korupsi itu jumlahnya sangat besar. Makanya ini kajian ini sebenarnya bagus bagi para koruptor, ya. Kita mudah-mudahan mereka mendengar, kalau nggak mendengar nanti YouTube-nya bisa diulang kembali. Ya, ngeri sekali ternyata perbuatan mereka. Ngeri sekali perbuatan mereka, wal'iyadzubillah. Dan ini bukan hanya mereka, dan kita juga bisa terkena. Makanya kita pelajari sehingga kita tidak terjatuh kepada perbuatan hulul. Wal khiyanatu fi kulli malin yatawallahu al-insan. Dan juga hulul itu khianat. Khianat itu diddu atau aksul amanah. Al-khianah itu lawan dari amanah. Berarti tidak amanah terhadap harta manusia yang dia pegang. Hulul.
Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, berkata Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Hasan Al-Basri dan selain dari itu, ghulul ada al-yaghul. Ghulul itu adalah orang yang khianat. Khianat di dalam harta. Maka ini disebut ghulul. Hati-hati ayuhal ikhwah, hidup kita sebentar. Hidup kita sejenak. Makanya terapkan sifat yang diajarkan Nabi SAW yang bernama qanaah, merasa cukup yang terhadap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari rizki yang telah Allah bagikan. Insyaallah hidup kita dunia akhirat akan aman. Tidak akan kita dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang senantiasa mengingat dirinya hidupnya sebentar, balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu sangat-sangatlah besar. Niscaya dia akan mikir ribuan kali untuk melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun uang itu bertumpuk depan rai dia, tak ada sama sekali orang-orang yang melihatnya, niscaya dia tidak akan mengganggunya. Dikisahkan dahulu, ya, contoh orang-orang amanah disebutkan di dalam hadis wa ruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dulu ada seorang pembeli dan penjual. Yang satu membeli tanah, yang satu menjual tanah, penjual dan pembeli. Contoh amanah. Ya, si penjual ini menjual tanahnya saja. Si pembeli yang membeli tanahnya saja. Terjadilah akad jual beli, yang satu dapat duit, yang satu dapat tanah. Setelah mereka berpisah, ternyata di dalam tanah ini terdapat harta karun. Si pembeli bukannya malah senang, malah ketakutan. Akhirnya dia datangi si penjual, "Wahai penjual, saya hanya beli tanah." Masya Allah. Sahih. Lalu si penjual ngomong, "Tidak, aku lah jual dua-duanya, galau aku juga." Pokoknya dah galau. Akhirnya ribut, akhirnya sampai ke qadhi. Qadhi itu arti hakim. Kalau kita kan kalau tahu nah ini dia yang cari-cari, alhamdulillah, gitu kan? Ini contoh amanah. Kalau mau contoh-contoh itu yang dulu, faksusil qasas kata Allah. Kisahkan kepada manusia kisah-kisah. Mau kisah yang paling jahat dulu ada, kisah yang paling baik dulu ada. Tinggal kita mau aja baca. Akhirnya dibawa ke hakim, ke pengadilan. Di pengadilan si hakim menanyakan kepada mereka berdua karena tidak mau ada yang ngalah. Kata si hakim, "Engkau punya anak?" "Iya." "Engkau punya anak?" "Iya." Akhirnya dua anaknya dinikahkan, dikasihlah harta yang ditentukan kepada anak yang dua tadi. Subhanallah. Seperti ini. Kalau kita enggak, ya, kalau kita enggak, jelas-jelas uang anak mati, kasih duit, dilanjangnya duit uang itu. Subhanallah. Ya, banyak ini yang seperti ini. Melarikan duit kaum muslimin. Ya, melarikan uang kaum muslimin. Kaum muslimin ya, susah-susah masa pandemi masih ada ngawin itu. Dia tidak takut. Orang seperti ini umumnya tidak beriman kepada hari berbangkit, tidak mengimani dengan pasti hari pembalasan. Dia baca Malik Yaumiddin, Allah zat yang menguasai hari pembalasan, tapi tidak memahami maksud hari pembalasan di mana Allah akan menanyakan kepada kita sama detail apa yang kita konsumsi dari awal kita balik sampai kita meninggal dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sampai mereka mengatakan, "Ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha." Mereka mengatakan, "Ya Allah, mati kami, celaka kami ya Allah. Catatan apa ini ya Allah?" Tidak meninggalkan barang sekecil debu pun tercatat di situ, dan tidaklah meninggalkan barang yang besar pun melainkan tercatat di situ. Ya, semuanya tercatat. Bahkan bumi yang kita pijak kata Allah, "Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha." Pada hari kiamat bumi akan mengabarkan secara detail harinya, tanggalnya, jamnya, tahunnya, bulannya, apa yang terjadi di atasnya, ada di orang-orang yang menginjak dirinya. Kita tidak akan bisa berlari, apalagi hulul. Kayaknya hulul ini ya kita harus benar-benar paham sehingga kita tidak terjatuh. Kita menyangka kita sudah aman, ternyata kita telah memberikan kepada anak istri kita harta yang haram sehingga mereka menjadi orang-orang yang
Waliyadu billah, bisa jadi setiap daging kata Nabi yang tumbuh dari yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka pantas buat mereka. Kadang seorang mungkin dia sudah baik sekali mendidik anak, tapi dia tidak tahu di mana masuk hartanya kepada dirinya sehingga anaknya nakal-nakal. Waliyadu billah. Ingat, kehidupan yang kita cari bukan kehidupan dunia, tapi kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Tidaklah, ya, kata Allah, walal akhirah, sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yang sampai kita sudah tahu masih kita hantam saja, bal tu'thiruna al-hayatid dunya. Kalian tetap aja mengutamakan dunia. Pada dunia ini Allah ciptakan, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah menciptakan kematian, menciptakan juga kehidupan hanya untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang setelah mendengar ini paling baik amalnya? Ini kita inginkan dari kajian yang telah kita sering kaji, agar kita menjadi orang yang paling ahsan, yang paling baik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Zahabi menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 161 berkenaan dengan bab ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ay yaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Dan tidak sepantasnya bagi Nabi melakukan perbuatan ghulul, korupsi atau khianat, dia mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan orang lain. Barang siapa yang berbuat ghulul, maka dia akan datang dengan ghululnya pada hari kiamat. Barang siapa yang ghulul sebuah onta, nanti seekor onta, nanti seekor onta akan ada di atas dirinya dalam keadaan bersuara onta. Bagaimana suara onta? Wallah. Ya. Sebutkan dalam hadis suara onta. Wah. Kalau suara sapi, wah. Ya. Suara kambing, paham semua, banyak kambing di Indonesia. Barang siapa yang korupsi kambing, maka nanti kambing itu akan datang dan dia membawa kambing tersebut. Sapi pun seperti itu. Semua yang harta ghulul akan datang menyertai dia pada hari kiamat. Kita kemarin belajar tentang riba. Orang yang riba nanti pada hari kiamat bangkit dalam keadaan kemasukan syaitan, seperti orang gila. Yang ghulul nanti pun ada. Kita akan tahu sendiri. Hati-hati dapat hadiah sedangkan engkau adalah jajaran orang yang kerja di pemerintahan. Engkau dosen, engkau guru, engkau PNS, tiba-tiba engkau dapat hadiah dengan pekerjaanmu itu. Ya, di luar dari pekerjaan itu beda. Adapun dalam pekerjaan orang-orang memberikan hadiah karena engkau kerja di situ, maka ini ghulul. Ini adalah korupsi. Engkau kepala sekolah, misalnya orang datang membawa sesuatu yang bisa jadi itu ada tujuan, bisa jadi tidak ada tujuan, tetap dikatakan itu ghulul, enggak boleh. Hadiah yang diperoleh oleh orang-orang yang kerja di instansi negara, maka dia tidak boleh mendapatkan hadiah. Mana dalilnya? Kita bacakan di sini. Ayat ini turut kata Imam Ibnu Katsir disebabkan ada orang yang mengira Nabi mengambil satu helai baju qatifah hamra, baju atau jubah berwarna merah yang indah, hilang di perang Badar. Bisa jadi kata la'allahu akhadahu Rasulullah SAW. Bisa jadi yang ngambil itu Rasulullah. Turun langsung ayat. Karena ghulul dosa besar. Tidak mungkin seorang Nabi melakukan perbuatan ghulul. Allah sucikan mereka. Karena anbiya maksumun. Karena para nabi semuanya maksum, dijaga Allah dari perbuatan dosa. Wa ma kana linabiyyin ay yaghulla. Tidak pantas bagi seorang nabi berbuat ghulul, korupsi, khianat. Tidak mungkin. Ya. Jadi turun ayat ini. Karena orang mengira Nabi yang melakukan itu. Fukidat yauma badrin qala ba'dun nas afada. Kayaknya Nabi yang ambil. Turun ayat ini. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang bab ini. Qala Abu Humaid As-Sa'idi. Tengok bukunya. Istamala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang atau memberikan tugas kepada seseorang urusan sedekah. Ya, apa namanya itu? Amil dan seterusnya. Ambil sedekah, ambil zakat, sedekah sih maksud sedekah. Ya, apa sedekah maksudnya zakat. Mengambil, dikirim amil ke sana untuk mengambil zakat kaum muslimin. Baik zakat mal
atau zakat harta, zakat pertaniannya diambil. Pernah dikumpulkan nanti di Baitul Mal. Ya, kemudian dibagikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Dari itu ya, dikirim. Orang ini minal Azdi, dari daerah yang bernama Azdi, yuqalu lahu Ibnu al-Lutbiyah. Nama orang ini Ibnu Lutbiyah. Ya, ada sedekah untuk mengambil sedekah zakat dari kaum muslimin. Falamma qadima, setelah selesai urusannya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Ini harta zakat buat kalian, itu buat kaum muslimin. Ini aku dapat hadiah tadi. Pas aku tadi ngurus, aku diinjak uang hadiah. Pak, maksudnya berarti dia bekerja di instansi negara. Ya, tugas-tugas yang telah ditugaskan di negara apa saja ininya, sub-subnya. Kalau kita menjadi PNS dan seterusnya, hati-hati hadiah yang diberikan kepada kita. Tolak saja, itu lebih aman. Oh, ida ini, jangan ida. Ini dia ida. Ya, hadisnya. Neman, kita ini dapat itu, neman. Ya, mungkin hari ini dia akan mengerti. Alhamdulillah. Katanya hadza lakum, ini yolanian. 100% dah aku mbak, ini memang zakatnya. Hadza uhdiyah ila, ini beda, ini hadiah. Percikan aku begawi. Oke, kalau kita juga dibawa orang, kalau kita begawi bangunan, kita dibawa apa kalau paling tinggi? Pemborong ya. Pemborong Pak. Pemborong tukang kene ya. Nah, kita kan begawi berarti rombongan. Salah satu dari antum dikirim beli pasir, ya kan? Biasanya dapat percikan. Dapatlah sarang burung ya, sarang ulo, macam-macam. Ya, tunjuk ke kita, ini tidak boleh kita langsung masuk ke di jok motor kita. Dan engkau tidak akan dapat itu ya kecuali karena ente rombongan begawi sama si fulan. Harus kasih tahu. Kalau sudah dikasih tahu ya dan baik atau baru aman. Jangan gitu diam-diam, tidak boleh. Ya, tips-tips juga deh. Hati-hati. Termasuk hulu masuk. Buatnya ada banyak. Subhanallah, Islam sedetail itu membahas. Iya. Sehingga tidak ada kezaliman di antara kaum muslimin. Ya, wajar kalau umat Islam nyebar di zaman para sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, begini sifat kaum muslimin. Ini kalau kita mau nyosok ke lebih, lewat lebih, ya kan? Nyosok lebih, malah kurang kalau daripada lebih. Kalau orang yang benar-benar mukmin lebih pasti balik. Pernah kejadian ada lebih di mall ini. Jarang-jarang kalau galang mali kesosokan di mall tuh terkejut baik itu. Mali gitu kan. Biasa donasi itu lebih, tidak sengaja dia. Ngetes tidak mungkin. Ya, sekitar 40.000 lebih dibalik ke sama si fulan itu. Bu, tadi lebih itu. Senangnya dia. Karena dia kan enggak ganti rugi kan. Ini kalau seorang yang benar-benar muslim dia takut membawa harta orang lain. Kalau saya nemu duit 50.000 atau 10.000 pasti dia tinggal. Walaupun mungkin boleh bagi dia mengambil. Itu mukmin, itu muslim. Sehingga harta kaum muslimin terjamin. Tidak ada yang terambil dengan tanpa hak. Ini dah ada kunci digembok, lah make rumus-rumus pacak dia macam rumus itu. Tembok tu lah berapa kasih. Subhanallah. Ya, sampai seperti itunya mereka ingin masuk neraka. Ya. Lanjutkan. Hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Lalu setelah orang ini ngomong, faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdiri di atas mimbar. Lalu beliau memuji Allah, menyanjung Allah, marah, maksudnya marah nih. Thumma amma ba'du kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni asta'milu rajula, sesungguhnya aku menugaskan kepada seseorang dari kalian. Lalu dia mengatakan hadza lakum wa hadza uhdiya li. Lalu dia mengatakan ini buat kalian, ini hadiah buat diriku. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'ti hadiyatu in kana shadiqah. Coba kata Nabi, dia duduk di rumah emaknya, dia duduk di rumah bapaknya. Apakah akan datang itu hadiah kata Nabi? Jika dia benar kata Nabi.
Coba kalau kita duduk di rumah, datang tak hadiah? Tidak akan datang. Karena kan kita ditugas ke itu, hadiah datang, dan ini dilarang. Itu kata Nabi, duduk di rumah sih. Rai-rainya datang. Cukup beda datang kalau pempek. Ya, jangan mengambil hadiah kalau engkau sedang ditugaskan. Ini menutup pintu riswah. Apa itu riswah, Ustaz? Pintu sogok musuh besar nanti. Kata Nabi sallallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat, mengutuk orang yang menyuap dan disuap, dua-duanya terkutuk. Ya. Mana baik? Bukan nyuap ke nasi lain. Suap itu ya, penjualan sebelum ya dia mendapatkan pekerjaan, duit pemulus, bil fulus mulus, dengan fulus jadi mulus. Ini tuh besar nanti. Kadang Pak Haji Opel saya bisa lah bisa lah lulus. Ini duit ini sebanyak ini, pertanggung jawabannya ngeri nama kita. Ya. Kalau satu jarum saja ini hulul, sehelai rambut yang kita curi di harta ghanimah, hulul dosa besar nama kita. Masuk neraka, berapa lama kita di neraka gara-gara itu? Bagaimana korupsi, bagaimana sombong dan seterusnya. Dan bagaimana mencuri dengan paksa. Mengeri. Ya. Terus Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, bersumpah Nabi Muhammad SAW, la ya'khudh ahadun minkum syai'an bighairi haqq. Jangan sampai salah seorang dari kalian mengambil sesuatu dari harta manusia tanpa hak. Illa laqi Allah, melainkan dia akan bertemu dengan Allah. Yahmiluhu, dia akan membawa apa yang dia ambil itu pada hari kiamat. Fala a'rifanna rajulan, sungguh aku mengetahui seorang dari kalian. Laqi Allah, dia bertemu dengan Allah. Yahmilu ba'iran, dia membawa ba'ir, dia membawa unta, dengan unta itu nanti bersuara. Kalau yang korupsinya unta atau dia hululnya unta, maka unta itu nanti bersuara. Ya, mengasih tahu bahwa dia ini telah menghulul unta ini. Kalau orang mengambil zakat, bisa jadi dia satu unta dia masukkan di kantong dia. Ya, kantong sini. Dia selewengkan. Ya. Barang siapa au baqaratan laha khawar, atau dia akan membawa sapi yang suara melenguh dari sapi tersebut karena dia hulul, au syatan tai'ar, atau nanti dia akan membawa kambing yang akan berbunyi lembek. Ya. Tsumma rafa'a yadayhi, lalu Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma qad ballagtu, Allahumma hal ballagtu, ya Allah, aku bukankah telah menyampaikan, ya Allah, aku telah menyampaikan. Ya, aku telah menyampaikan. Jadi kalau Nabi telah menyampaikan, maka seorang tidak beralasan lagi jika dia mengambil harta ulul tanpa hak nanti pada hari kiamat. Karena diriwayatkan nanti orang pada hari kiamat, wahai Rasulullah, saya ini begini, kata Nabi, bukankah aku dulu telah mengatakan sudah kusampaikan. Ya, jadi hati-hati ulul. Jadi hati-hati dengan harta kaum muslimin. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju Khaybar. Khaybar ini negerinya, tempatnya orang Yahudi dahulu, yang mereka membangun benteng-benteng di sana dengan benteng-benteng yang sangat-sangat kokoh. Ya, semuanya dikalahkan oleh Rasulullah SAW di peperangan Khaybar dengan diangkat panglima perang Ali radhiyallahu anhu pada saat tahun 6 Hijriah. Dikuasai semuanya. Benteng-benteng hebat yang diserang berhari-hari, mereka tidak mau keluar saking hebatnya benteng-benteng Khaybar. Ya. Benteng-benteng mereka itu dibangun sangat hebat. Perairan di dalamnya sangat hebat, tapi Nabi punya sahabat yang lebih hebat. Mereka dilemparkan ke dalam benteng dengan ketapel-ketapel besar, masuk
Sehingga mereka perang, tak mikir mereka mati atau hidup. Yang penting mematuhi perintah Nabi. Semua benteng-benteng Khaybar semuanya terbuka dengan keberanian para sahabat dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami keluar menuju Khaybar. Falam naunam dhahaban wala wa'iqa. Kami tidak mendapatkan ghanimah emas, tidak mendapatkan ghanimah perak. Karena Khaybar daerah yang termasuk tersubur banget, subur minta ampun. Kurmanya banyak, hewannya banyak. Jadi ghanimna, kami mendapatkan barang-barang, kami mendapatkan makanan, kami mendapatkan pakaian. Itu ghanimahnya. Tsumman talaqna ila al-wadi. Kemudian kami berangkat menuju wadi, menuju sebuah tempat. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdun. Bersama Rasulullah SAW ada seorang budak beliau. Ya. Wahabahu lahu rajulun min Juzam. Nabi diberikan oleh seseorang dari daerah Juzam sehingga menjadi budak Nabi SAW. Masih di daerah Khaybar. Berangkat ya menuju wadi, sebuah tempat di situ. Falamma nazalna, tatkala kami singgah di tempat tersebut, qama abdu Rasulullah SAW. Berdirilah budak Nabi SAW melepas pelana kudanya atau pelana ontanya. Farumia, tiba-tiba terpanah dia oleh musuh. Ya, terpanah dia, tidak tahu daerah mana, sehingga dengan panah itu budak Nabi ini meninggal dunia. Fakulna, kata Abu Hurairah, hani'an lahu syahadah. Ya, kata mereka para sahabat, selamat dia mati syahid. Karena kalau kita mati di medan perang, ya, maka disebut mati syahid. Lalu kata Nabi, kalla, tidak, kata Nabi. Bayangkan, budak dia sendiri, kata Nabi tidak. Sekali-kali tidak. Dia tidak mati syahid. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. Inna syamla, sesungguhnya selimut. Selimut dulu dengan selimut sekarang beda. Selimut dulu, ya tahu sendiri bagaimana selimut dulu. Ya, Ali radhiyallahu anhu sama Fatimah, semuanya dijamin surga, tidurnya beralaskan selimut atau beralaskan apa namanya? Kulit unta. Anak Nabi, sepupu Nabi, menantu Nabi dijamin surga, tidurnya di situ. Ngontrak belum. Berarti selimut itu tidak sehebat selimut sekarang. Bulunya belum mana mati. Lihat kan selimut sekarang kan? Tidur tidak perlu lagi pakai kasur selimut sekarang. Ini orang ini mengambil selimut. Inna syamla, sesungguhnya selimut. Bisa juga jubah makna syamla itu. Ya. La taltahibu alaihi naran, membakar dia. Api neraka membakar dia gara-gara selimut itu. Subhanallah. Orang mengatakan dia mati syahid, Nabi mengatakan dia dibakar oleh api neraka. Akhadha, selimut itu dia ambil minal ghanaim, dari harta ghanimah yauma Khaybar, hari Khaybar yang belum sempat dibagi dia ngambil duluan. Subhanallah. Bayangkan selimut Pak, berapa selimut dulu? Paling 5.000, 10.000 kalau harga sekarang. Selimut dulu. Subhanallah, menyebabkan dia masuk neraka padahal melok perang, padahal melok jihad, memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar. Ya. Lalu qala, kata Abu Hurairah, fafazi'an nas, manusia ketakutan semuanya. Karena sebagian mereka juga sudah ngambil. Faja'a rajulun bisyirah, datang seorang dengan membawa satu tali sendal, ada atau membawa dua tali sendal. Kata Nabi, syirakun au syirakani min nar, tali sendal dari api neraka, dua tali sendal dari api neraka. Ketakutan semua. Bayangkan tali sendal, dia membek tali sendal di tentaknya untuk ngebet tali sendal dia. Itu neraka, bayangkan. Berapa harga tali sendal kalau ada tentak? Terga dia. Tapi menyebabkan dia masuk neraka, dipastikan oleh Nabi SAW. Hadis dari Imam Bukhari, Muslim. Tidak kebayang siksa orang korupsi, benar tak? Yang harusnya aspal itu tidak berlubang setahun, sebulan tembok besarnya.
Pacak diingon iwak gurami dalam lubang-lubang jalan. Subhanallah. Tidak tahu bagaimana siksa mereka nanti pada hari kiamat. Yang korupsi ini. Ada lagi yang kerja-kerja dapat hadiah tanah misalnya di daerah sana, daerah Musi Banyuasin, bisa dapat dia percikan tanah tapi neraka kalau buat kamu. Lepaslah baliklah ke negara. Ya, kalau ini cuma selimut, cuma jubah, terbakar, mati gitu. Ini bagaimana harta yang seperti itu? Bayangkan ya, tali sendal itu paling harganya 1.000, 2.000. Bahkan siwak itu berapa harga siwak? Paling 3.000. Yang keras berengkang kalau lagi berdarah ya, paling 3.000. Yang lembut 10.000. Kita ambil neraka bagi kita. Kita ambil neraka bagi kita. Nah, bagaimana orang-orang yang mengambil harta kaum muslimin? Ya, ADRT yang tidak jelas, anggaran dasar yang tidak jelas, hati-hati. Ya, jelaskan benar-benar kita ini amanah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dibutuhkan ini, yang tidak dibutuhkan jangan ditulis, sehingga yang cair benar-benar ada. Pun cair tidak boleh kita gotai-gotai karena kita sudah punya gaji. Jangan merasa aku ini jabatan aku agak besar, capek. Aduh, aku tidak kena. Nah, hati-hati. Ya, ini hulul, ini dosa yang sangat besar. Wa akhraja Abu Dawud. Imam Abu Dawud mengeluarkan hadis dari Amr Ibn Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar harraku mata'al ghali. Mereka membakar harta gulul yang diambil oleh orang yang gulul tersebut, dan orang itu mereka dipukul, haknya dipukul. Allah alam bagaimana pukulnya. Itu diserahkan kepada pemerintah. Yang jelas akhiratnya dikuburnya ngeri sekali, siksanya sangat mengerikan. Ya. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Hakim, Baihaqi. Tapi hadis ini dinyatakan oleh para ulama, di antaranya Hafidz Ibnu Hajar, begitu juga Syekh Albani, dhaif. Hadis di mana Nabi membakar harta ghanimah dan memukuli pelakunya. Karena kenapa? Harta ghanimah kenapa dibakar? Dalam Islam ada yang namanya tanfir. Membuang harta sia-sia termasuk perbuatan syaitan. Kemudian pelakunya digebuki, yang harusnya itu dinasihati dahulu tidak perlu dipukuli. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan apa? Ya, hukum fikih enggak bisa. Wa qala Abdullah bin Amr kana ala thaqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun. Adalah di antara tanggungan Nabi SAW seseorang. Ada seorang dalam tanggungan Nabi SAW. Dia kerja pada Nabi, ditanggung oleh Nabi SAW. Makannya, gajinya dari tanggungan Nabi SAW. Dia dihidupi oleh Nabi SAW. Yuqalu lahu Kirkiro. Ya, dia disebut namanya Kirkiro. Ya. Famata, mati si Kirkiro ini, meninggal dunia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam finnar. Kira-kira mati, kata Nabi, dia masuk neraka. Dia di dalam neraka. Sahabat ini pada pergi ke mereka, fadhabu fayadhuruna ilaihi. Para sahabat pergi ke dia, melihat apa yang dia lakukan. Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Didapati dia mengambil jubah. Bukan jubah Haramain sekarang bagus-bagus ya, sama sebukan. Kita promosi bukan. Tapi mereka, dia ini mengambil sebuah jubah rampasan, berarti jubah bekas. Ghallaha, yang dia gulul, yang dia curi, yang dia ambil tanpa sepengetahuan Nabi SAW. Karena arti gulul itu juga mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan, masuk neraka. Ini menunjukkan juga perbuatan dosa kita. Yang belum kita bertaubat ternyata pengaruh. Makanya bertobat dari segala dosa yang kita kerjakan. Dia ngambilnya dulu karena Nabi mengatakan ghalla. Maka fi'il madhi yang dia telah ambil dahulu. Ya, kata Nabi, famat fahuwa finnar. Dia mati, dia di dalam neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Kata Imam Adzabi, wa dzulmu ala thalathati aqsam. Perbuatan zalim kepada manusia ada 3 macam.
Yang pertama aklul mal bil batil, makan harta dengan kebatilan, makan harta manusia dengan batil. Yang kedua zulmul ibad bil qatli, menzalimi seorang hamba dengan membunuhnya, dengan memukulnya, dengan mematahkan bagian tubuhnya. Wal jira, dengan melukainya, ini pun zalim. Wa thalithuha, dan yang ketiganya zulmul ibad, seorang hamba menzalimi hamba yang lain bisyatam, dengan mencaci makinya, wal la'an, dengan melaknatnya, wasabbi, dengan mencelanya, wal kadzab, dengan menuduhnya. Ini termasuk kezaliman semuanya. Kezaliman semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersabda, sudah aja ya, kita ambil 5 menit lagi, benda sedikit. Waqad khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nas, sungguh Nabi telah berkhutbah di haji wada' kepada manusia di Mina. Faqala inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti haramnya hari ini, hari Nahr. Ya, hari 10, 11, 12 itu hari yang mulia di sisi Allah. Seperti hari kalian ini, seperti bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan haram. Wa fi baladikum hadza, di bulan di negeri kalian, di negeri Makkah. Jadi keharaman harta darah manusia sama seperti haram mulianya Ka'bah, mulianya bulan haram Dzulhijjah, mulianya ya hari yang mulia yaitu hari An-Nahr. Maka harta manusia, darah manusia, dan apa yang dia miliki dari kehormatan tidak boleh kita zalimin. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin wala sadaqatan min hululin. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Allah tidak akan menerima sedekah dari orang yang mengambil sedekah harta itu dengan hulul. Karena umumnya orang-orang yang korupsi, biasanya mereka sudah korupsi ingin ya tampil beda. Mulailah dia bangun masjid, mulailah dia beli sejadah, mulailah dia mage-mage sedekah. Ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rai kau rai itulah tidak akan berubah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Zaid bin Khalid al-Juhani, inna rajulan ghada fi ghazwati Badr, fi ghazwati Khaybar. Berkata Zaid bin Khalid, sungguh ada seorang hulul di peperangan Khaybar. Famtana Nabi sallam min as-salah alaihi, Nabi tidak mau menyolatinya. Lalu Nabi memerintahkan salat dia. Inna sahibakum ghalla fi sabilillah, kawan kalian ini telah berbuat hulul di jalan Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, berbuat hulul di jalan Allah, sedang jihad berhulul dan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hendak melo jihad, tak semayang hulul mati dia. Fafattashna mata'ahu, lalu kami periksa barangnya. Fawajadna fihi kharaza, lalu kami terdapat pada dirinya sebuah perhiasan, cuma sebuah perhiasan dari orang Yahudi yang dia ambil, yang cuma seharga 2 dirham. Seharga kalau dirham sekarang itu paling cuma 12.000. Menyebabkan dia tidak disolati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, wa qala Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahmad kalau ngomong tidak sembarang. Ma na'lamu anna Nabi sallallahu, kami tidak mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu meninggalkan salat bagi seseorang melainkan orang yang hulul dan orang yang bunuh diri. Nabi tidak menyolatinya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.